Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la taj'alna mimman 'arada 'an dhikrik fa inna lahu ma'ishatan danka wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kita baru saja selesai menunaikan salah satu ibadah yang difardukan kepada kita secara berjamaah, salat subuh berjamaah. Kemudian kita berkenan menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, dengan bersama-sama berupaya memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Dalam salah satu hadis disebutkan, man syagalahul Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu aqdal ma u'tiyas sa'ilin. Derajat hadis ini hasan, artinya dapat dijadikan rujukan untuk mengamalkannya. Arti hadis ini adalah siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan menyibukkan dirinya dengan zikir sampai-sampai ia lupa berdoa, maka kata Allah, aku akan memberinya yang lebih mulia dibanding yang saya berikan kepada yang memohon. Itu bisa menjadi motivasi bagi kita ini untuk senantiasa menjadikan salah satu pusat perhatian kita adalah Al-Quran. Pertemuan kita yang sebelum subuh hari ini, kita masih di surah Al-Fatihah, baru barangkali pada ayat yang ketiga kalau saya tidak salah. Jadi setelah kita melihat dan setelah dinyatakan di dalam ayat pertama akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang yang menyusul adalah pujian. Biasa memang begitu. Ketika kita melihat ada kesempurnaan kepada sesuatu, kita memujinya. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada dua atribut Tuhan yang dipakai sebagai susulan dari ayat pertama itu adalah Rabbun dan Malikun. Coba kita lihat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim itu sifat, kemudian Maliki yaumiddin. Ya. Ini dua atribut Tuhan yang dipakai. Ketika berbicara menyangkut masalah alam dunia ini, yang dipakai adalah Rabbun. Ketika berbicara menyangkut masalah alam akhirat, yang dipakai adalah Malik. Tentu ulama-ulama kita menyibukkan dirinya untuk mencari-cari apa
sesungguhnya yang dikandung dengan diksi Al-Quran seperti ini. Karena ini persoalan kepekaan melihat fenomena-fenomena yang ada di dalam Al-Quran itu. Kalau kita hanya membacanya kan biasa saja membaca, tapi pernahkah rasa kita tersentak sedikit sejenak ketika ada hal-hal yang memungkinkan untuk kita kajinya itu? Banyak seperti itu. Nanti kalau kita umpamanya nanti membaca suratul Nas, itu berapa banyak atribut Tuhan dipakai di situ. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Padahal yang dimohon adalah kejahatan, perlindungan dari kejahatan manusia. Ketika berbicara kejahatan dari makhluk seluruhnya, hanya satu atribut Tuhan dipakai, Rabbin Nas. Nah, sekarang ini kita melihat ada gejala kebahasaan seperti ini. Ini harus tapi ini pengetahuan kebahasaan bahwa begitu ada terjadi perubahan-perubahan yang biasanya, maka itu pasti membawa makna. Pasti membawa makna itu. Ulama kita berkata bahwa Rabbun itu yang bermakna mendidik, memelihara, menjaga, menciptakan, mengawasi. Ya. Artinya bahwa manusia ini dalam kehidupannya di dunia ini masih terbuka kemungkinan untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Persoalan mendidik. Ya. Ada upaya-upaya untuk mendinamisasi kehidupan. Rabbun, mendidik. Ya. Kalau di akhirat tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu untuk mau mendidik kita untuk bisa menjadi lebih baik. Selesai urusan. Dunia ini adalah dunia bekerja, dunia beramal. Akhirat itu adalah dunia menikmati. Dunia menikmati. Di dunia ini kita berupaya mencari pintu-pintu, kunci-kunci surga. Katakanlah begitu. Ya. Jangan nanti di akhir baru pergi mencari kunci surga, tidak dapat. Ya. Nah sekarang ini kunci-kunci surga ini bertebaran ini. Nah, kalau di akhir baru pergi mencari kunci surga, tidak ketemu. Sekarang bawa ke sana itu dengan ketaatan kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW melalui proses mendinamisasi kehidupan ini. Rabb mendidik diri kita ini. Memang dalam dunia pendidikan membutuhkan ada pendidik, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa sendiri untuk mendidik diri kita. Ya. Ada ungkapan orang Arab berkata begini, man ajaza an tarbiyati nafsih fa kaifa yaqdiru ala tarbiyati ghairi. Siapa yang tidak mampu mendidik dirinya, bagaimana ia bisa mendidik orang lain? Itu pernyataan ulama ini. Kenapa keluar pernyataan itu? Karena sewaktu ada seorang ulama dari kampung diajak oleh salah seorang penduduk kota mengatakan bahwa ayo kita ke kota Baghdad, di sana ada ulama besar yang sering memberikan wejangan-wejangan. Oke. Saking cinta ilmunya ulama yang dari kampung tadi ini, pergilah ke kota Baghdad. Yang menjadi masalah sang ulama tadi yang dikatakan ulama besar di kota Baghdad
itu sempat dilihat oleh orang dan ulama dari kampung ini buang air kecil. Buang air kecilnya itu menghadap ke kiblat. Langsung tidak jadi saya berguru kalau begini. Tidak jadi saya berguru kalau begini. Dirinya saja tidak mampu mendidiknya, apalagi mau mendidik orang lain. Makanya keluar itu tadi kata-kata, man ajaza an tarbiyati nafsi fa kaifa yaqdiru ala tarbiyati ghairi. Siapa yang tidak mampu mendidik dirinya, bagaimana bisa mendidik orang lain? Nah, kembali lagi ke persoalan Rabb ini. Dunia ini adalah dunia mendidik diri. Dunia ini adalah dunia beramal untuk mengembangkan diri kita. Dunia ini untuk menjadikan diri kita adalah yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu yang mau dinikmati nanti di akhir-akhirat. Makanya Maliki Yaumiddin, di sana tidak ada lagi didikan, tidak ada lagi pendidikan, tidak ada lagi di sana harus sholat dulu, puasa, zakat, haji, tidak ada. Tinggal menikmati apa yang kita lakukan. Di sana baru mau sholat, di sana baru mau puasa. Tidak ada lagi puasa, zakat, haji di sana. Tidak ada. Yang ada di sana adalah penyesalan. Makanya banyak ayat-ayat itu yang menyatakan penyesalan orang itu yang kurang mendidik dirinya di dunia ini. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu, baru seandainya, lau kunna nasma'u aw naqil, kalau seandainya dulu kami mau membuka diri kami untuk mendapatkan nasihat-nasihat, atau naqil, menggunakan akalku, tidak mungkin saya akan ada di neraka saya. Banyak ayat-ayat seperti itu. Ada juga di surah sejadah itu. Ya Allah, kembalikanlah kami. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar secara nyata ini siksa. Baru mengatakan inna mukinu, baru yakin. Jadi selama ini di dunia apa kerjanya otak kita, apa kerjanya mata kita, apa kerjanya telinga kita, apa kerjanya seluruh potensi yang ada pada diri kita. Ini ada beberapa potensi-potensi yang ada dalam diri ini perlu dihidupkan. Akal, nafsu, hati, fitrah, itu semua harus hidup, dikembangkan, dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Akal tidak boleh berjalan sendiri. Semangat agama tidak boleh berjalan sendiri. Nafsu tidak boleh berjalan sendiri. Hati tidak boleh berjalan sendiri. Tidak ada yang bisa. Fitrah pun tidak boleh berjalan sendiri. Harus berjamaah antara satu potensi dengan potensi yang lain. Harus berjamaah itu. Karena kalau hati, nafsu berjalan sendiri, maka lebih banyak kerusakan yang dimunculkan. Kalau semangat agama yang berjalan sendiri, maka orang itu akan menjadi ekstrim dan teroris. Ya. Kan ada hadis berkata, la dina liman la aqla lahu. Tidak boleh dikatakan sebuah agama kalau dia berjalan sendiri tanpa dikawal dengan akal. Itu hadis Rasul. Dan ini contoh banyak di dalam hadis. Nah, semua ini adalah proses mendidik ini. Jangan sampai kita merasa bahwa karena semangat agama yang lebih tinggi, kalau begitu saya harus panjang membaca ayat karena banyak pahalanya. Nabi melarang.
may ya'ummun nas falyukhaffif salatahu. Coba, siapa yang menjadi imam dalam sholatnya, tentu banyak makmumnya, falyukhaffif, ringankan sholatmu. Ya. Kenapa? Karena di belakang kamu ada makmum yang punya hajat, di belakang kamu ada makmum yang sakit, di belakang kamu boleh jadi ada makmum musafir, boleh jadi di belakang kamu ada jamaah yang memiliki kepentingan yang mendesak. Itu artinya apa? Semangat mendapatkan pahala yang banyak tadi itu, kata Rasulullah, urungkan itu niatmu, hargai itu yang di belakang. Jadi kalau begitu, semangat agama berjalan sendiri atau tidak? Tidak, harus dikawal oleh rasa kemanusiaan ini. Jadi tidak ada yang bisa berjalan sendiri. Nah, dalam Rabbun ini mendidik diri ini, semua potensi yang ada pada diri kita, tidak ada yang boleh berjalan sendiri, harus berjamaah, supaya nantinya Maliki Yaumiddin, di hari pembalasan, adalah menikmati hasil keberjamaahan kita itu. Hidup ini adalah berjamaah, hidup ini berjamaah. Nah, setelah melihat kesempurnaan Allah di dalam Bismillahirrahmanirrahim dengan segala sifat-sifatnya, kemudian memujinya Allah karena kesempurnaannya, barulah kita berikrar, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Dan struktur kalimat yang dipakai di situ adalah struktur kalimat pengkhususan, dengan mengatakan iyyaka, mendahulukan. Nah, ini lagi fenomena kebahasaan lagi, mendahulukan yang seharusnya di belakang. Seharusnya iyyaka itu karena dia objek di belakang. Ayat itu kalau aslinya adalah na'budukah. Apa artinya na'budukah? Kami menyembah kepadamu. Tetapi karena ada makna yang mau dicapai yang lebih mengkhusus, maka dikedepankan iyyaka na'budu. Beda kalau kita berkata kepadamu kami, hanya kepadamu kami menyembah, dengan kami menyembah kepadamu, beda. Kalau saya berkata saya dari Pak Bambai membeli pepaya, ya, oh masih terbuka, mungkin boleh jadi saya juga beli mangga, boleh jadi saya beli kelor dan macam-macam. Tapi kalau saya berkata hanya pepaya yang saya beli, tidak ada. Ini struktur bahasa seperti itu. Iyyaka, nak hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu. Itu struktur, itu bermakna pentaksisan, pengkhususan. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Kan kita tadi mengatakan hanya kepadamu kami beribadah. Ulama-ulama kita berkata ada dua versi dalam memahami makna ibadah. Yang pertama mengatakan ismun jami'un, itu ibadah, kata ibadah itu adalah ismun jami'un, ucapan-ungkapan yang meliputi seluruh yang dicintai dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, lima yuhibbuhu wa yardahu minal a'mal az-zahira awil batinah. Itu salah satu pengertiannya adalah semua yang meliputi apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridai oleh Allah,
baik itu perbuatan nyata ataupun perbuatan yang tidak nyata. Itu ibadah. Jadi jami menghimpun semuanya. Boleh saja tidurnya seseorang menjadi ibadah. Kalau tidurnya itu diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Bagaimana untuk mau dicintai? Ya, dituntun kita setiap mau melakukan sesuatu baca basmalah. Ya. Maka itu diridai. Adakah tidur yang tidak diridai? Ya boleh saja ada yang tidur yang tidak diridai. Makanya definisi ibadah ini, apapun yang dilakukan manusia kalau itu dicintai dan diridai oleh Allah, maka dia adalah beribadah. Dan itulah yang akan diperuntukkan kepada Allah SWT. Jadi sepertinya hidup ini hanya ibadah. Hanya warnanya hidup ini adalah ibadah. Ya, sejalan dengan ayat. Nah, coba kita lihat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ada dua kalimat. Kalimat pertama, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Nah, kalau begitu aku tidak ciptakan jin dan manusia, itu sama dengan apa ini? Hidup, toh kan diciptakan. Allah menciptakan jin dan manusia, berarti manusia hidup. Kehidupannya kan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi kalau begitu hidup sama dengan ibadah. Jangan kita kasih warna hidup ini yang bukan berwarna ibadah. Coba cermati ayat itu tadi. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mencipta manusia, mencipta jin, artinya kehidupan. Kecuali untuk beribadah, kecuali untuk, kalau begitu hidup sama dengan ibadah. Nah, kita barangkali sudah bisa mengevaluasi diri kita ini. Apakah warna hidup kita ini berwarna ibadah atau bagaimana? Karena cuma satu warnanya itu ibadah. Artinya bahwa apakah, kalau kembali tadi kepada pengertian definisi ibadah itu, apakah sudah yang kita lakukan adalah dicintai dan diridai oleh Allah? Boleh jadi ada amalan, boleh jadi ada amalan yang nampaknya amalan ibadah fardu, ibadah sunnah yang itu, tapi boleh jadi tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena tidak dicintai oleh Allah. Apa konkretnya ini? Umpama gini, naik umrah tiap bulan, pergi umrah, bagus nggak kelihatannya itu? Bagus. Tapi apakah umrahnya itu betul-betul karena Allah atau hanya sekedar rekreasi? Sama. Maka itu tidak akan bernilai ibadah. Saya biasa memberi nasihat kalau saya diundang menjadi pembimbing haji. Dan hati-hati amalan yang besar yang kita lakukan ini. Haji yang membutuhkan tenaga, yang membutuhkan materi yang banyak. Jangan sampai kita rusak warnanya. Boleh jadi rusak warnanya. Bagaimana bentuknya? Karena persoalan kecil. Umpamanya, hati-hati, saya bilang itu yang sering selfie itu. Bukan selfie-nya yang dilarang, bukan. Jangan sampai kita selfie umpamanya berada di Arafah, berada di ini, baru Anda kirim, lihat saya sudah ada di sini. Bagaimana itu? Masih murni atau tidak? Kalau bukan selfie-nya yang dilarang, karena kalau umpamanya kita memposting dengan menyampaikan kepada istri kita, anak kita, suami istri kita, berkata bahwa
Alhamdulillah saya sehat-sehat, saya masih ada. Itu dengan berdapat itu. Tergantung seperti apa kita menyikapinya. Makanya jangan kita mencoba menodai kehidupan ini dengan merusak warna kehidupan daripada ibadah itu. Dan yang bisa merusak warna hidup ibadah ini sungguh sangat halus. Boleh jadi kita tidak mampu mendeteksinya, Pak. Ya. Ini ada hadis ini hadis tidak bisa saya lupa. Kenapa? Karena memang amanah dari syekh saya waktu saya masih mengaji dulu di Mekah, di Masjidil Haram. Apa kata hadis itu? Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namal ala safa fi zulmatil lail. Kemusyrikan, kebatilan atau dosa atau warna lainlah kita seperti itu bagi umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhfa, lebih tersembunyi, bukan sama tersembunyi, lebih tersembunyi lagi, lebih tidak nampak, lebih halus dibanding seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Maka kita sedih, lebih terobah. Itu yang bisa, dan itu yang bisa merusak warna kehidupan ini. Yang tadinya ibadah berubah menjadi tidak. Ya. Yang seharusnya menjadi perbuatan yang dicintai, diridai oleh Allah, menjadi kabur. Kenapa? Karena ada noda-noda lagi yang itu. Adakah dalam kehidupan kita seperti itu? Oh, banyak sekali. Ya. Coba saya mau angkat sebagai contoh, mudah-mudahan bisa dimengerti ini. Karena dikatakan dalam hadis, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal jelas, haram sudah jelas. Tetapi antara halal dengan haram ada umurun mustarihat, ada hal-hal yang abu-abu, tidak jelas. Itu pernyataan Nabi. Siapa yang melakukan abu-abu itu, maka dia sama dengan melakukan yang haram. Nah, mari kita mengangkat satu contoh. Ada di lapangan di dekat rumah saya kebetulan ada perumahan di situ, ada pasu. Itu fasilitas umum ya, umum. Ada yang tanam mangga di situ, ada yang tanam serai, ada yang tanam ubi, ada yang tanam sukun. Pertanyaannya, bagaimana statusnya tanaman-tanaman ini? Halal atau haram? Mungkin kita berkata, kan di depan rumahku, Ji. Iya, di depan rumah, tetapi adakah hak kepemilikan di situ? Kalau tidak ada hak kepemilikan kita di situ, artinya apa ini? Mengambil hak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Apa namanya ini? Rusak warna kehidupan kita. Itu yang dikasih makan istrinya, itu dikasih makan tamunya kalau yang datang. Pergi sekolah dulu ambil serai di depan itu. Itu serai dari mana itu? Memang kau yang tanam, tapi bukan tanammu. Kau tempati menanam. Coba dipikir ini. Mungkin kita berkata, di depan rumahku. Iya, di depan rumah kan. Tapi sampai ada kepemilikan tadi situ. Kalau tidak ada, berarti bukan hak kita. Ya. Sama waktu habis baru-baru dikerja itu jalanan ke Parepare, ada itu kan ada permisah dua jalan itu. Saya setiap lewat di situ dulu, Pak, gelisah saya. Gelisahnya bagaimana? Masya Allah, kasihannya umat kita ini. Tanam terong di tengah itu.
Ada hak tak di situ? Nah, ada Pak. Coba lihat fenomena-fenomena seperti ini, kehidupan kita seperti itu. Ya. Kalau di sini barangkali tidak ada, kalau di sana jangan saya bilang ini, dipasung di sana itu. Ya. Nah kita tadi berkata, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mau menyembah ya Allah, artinya memperlihatkan kehidupan kami, kehidupan yang kau ridai, yang kau cintai. Mungkin ada yang berkata itu kan fasilitas umum. Iya betul, fasilitas umum. Kembali lagi, adakah hak pribadi di situ? Ada yang bilang, ada yang bertanya dulu waktu ada salah seorang jamaah yang bertanya, ya, ini kan Pak saya tanam untuk dinikmati oleh semua orang. Persoalannya kamu memberi lagi yang bukan hak milikmu. Bagaimana caranya ini? Hak tak itu kita berikan kepada orang? Adakah hak tak di situ? Nasa wen najai, enggak iyo wen najai tapi dia wen najai alaimu. Apa bahasa Indonesia wen najai? Saya tidak tahu bahasa Indonesia itu Pak. Kembali, saya itu bahasa Bugis memang lebih bagus dibanding bahasa Indonesia Pak. Ya, nasa wen najai sia-sia sebab iya wen najai tapi dia wen najai alaimu. Kau menjaga orang tapi kau tidak jaga dirimu. Coba, makanya dikatakan Nabi berkata lebih halus. Apakah kita hidup kita ini sudah berwarna ibadah? Tapi ada lagi yang lebih ekstrim Pak. Lebih ekstrim, artinya ekstrimnya bukan berarti apa, lebih ketat lah. Ada lagi ulama yang lebih warak lagi. Satu saat saya ajak ke Makassar, sehingga di Sigeri Mandre makan, dia tidak makan. Jadi saya tanya, mari dia teman Rifwan, maka dia pura karena semua aja sudah kau bayar itu makanan. Sebab Cina Rifwan, maka dia belum milikmu karena kau belum bayar. Ketat. Ini hanya itu bervariasinya orang melihat model kehidupan seperti itu. Imam Syafi'i suatu saat berjalan bersama dengan muridnya di tengah padang pasir panas gersang mau berteduh. Muridnya mengajak, wahai guru, barangkali kita bisa istirahat. Bilang, iya bagus. Di mana kita istirahat? Bilang, itu sana ada pohon rindang, kita di situ. Dia bilang, siapa punya itu? Dia bilang, pohon lepas, pohon bebas. Oh, bukan milikmu. Tidak jadi saya berteduh di situ. Imam Syafi'i. Karena memang mau menciptakan hidupnya adalah ibadah. Apakah fenomena ini tidak ada sekarang dalam kehidupan kita? Oh banyak. Contohnya, antangangi motor, tanpa bosi, tanpa ada izin dari yang punya ruko, langsung masuk. Ini model kehidupannya Imam Syafi'i seperti itu. Coba. Kalau ada yang berkata, kan sederhana gitu Pak, biasa gitu, tidak marah gitu. Bukan persoalan marah dan tidaknya, halalkah? Contohnya Imam Syafi'i seperti itu. Ya. Apalagi nyonya itu, saya punya nyonya Pak, sejak dari itu saya lihat satu kali, oh tidak pernah lagi mau dulu. Pernah saya antar jalan ke pasar,
terong, di sana itu yang jauh dekat pelabuhan itu, apalagi namanya itu, Butung. Nah, mau beli mukena, capek jalan, melihat ada kursi kosong di situ, langsung duduk. Kau sudah minta isi kepada yang punya? Bilang kan tidak ada dia. Iya, bukan milikmu itu. Apa tabik ke yolo? Itu kalau kita mau menciptakan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Karena kita sudah berikrar hanya kepadamu kami mengabdi. Menciptakan hidup ini adalah warnanya ibadah. Banyak sekali Pak ini yang bersolat begitu. Bertutur saja sudah bisa terjadi. Kan kita sepakat barangkali bahwa dalam bahasa Bugis Makassar ada bahasa yang mulia, ada yang kurang mulia. Umpamanya dari mana ki, dari mana ko, mau ki kemana, mau ko kemana, mana yang mulia di sini Pak? Ki, sependapat ki itu kata, tapi tidak pernah kita mengubahnya dengan kata-kata ko. Tidak pernah kita, kan kita tadi paham, yakin seyakin-yakinnya bahwa ucapan mariki lebih baik dibanding mariko, lebih baik kemana ki dibanding kemana ko. Tidak pernah kita mengucapkan ucapan seperti itu, mengubah yang baik menjadi sesuatu yang kurang baik. Ada orang beralasan, kan sepupuku ji, ya, sepupuku ji, anakku ji, adikku ji, istriku ji, macam-macam pembenaran yang tidak benar. Kalau memang begitu alasan Pak, sekarang saya tanya ki, adakah jaminan bahwa bapak lebih mudah dibanding anak bapak? Kenapa kita tidak mampu memuliakan yang mulia dengan perbuatan yang mulia? Berarti kalau kita tidak mampu memuliakan yang mulia, kitalah yang menghina ciptaan Allah. Berbagai macam hal-hal yang sangat-sangat sepele, tapi itu boleh jadi yang mengubah warna kehidupan kita yang tadinya warna ibadah menjadi tidak. Kemarin malam saya diundang di Bantai untuk khutbah. Saya bilang, bisa kan nanti subuh saya berangkat karena ada pengajian subuh hari Jumat subuh. Bilang takut ki Ustaz yang sampai terhalang ki. Ada di hotel disiapkan ki di sini. Ya. Saya naik. Nah, ini kan ada yang membawa mobil. Ada teman saya yang membawa mobil. Mau ambil 2 kamar. Saya bilang 1 kamar saja. Kenapa mau ambil 2? Kenapa mau ambil 2? Nah, ini luas kamarnya. Dia bilang tidak enak. Apa yang membuat tidak enak? Siapa itu? Memang statusnya adalah sopir, tapi pernahkah status ini yang harus membuat kita terjebak dengan kesalahan? Apa bedanya? Nah, kemudian kita dikasih makan lagi. Bukan dikasih makan. Kita lapar. Kan kita pesan saja kan? Dibayar, saya bayar sendiri. Setelah itu mungkin pulang bilang, kenapa kita bayar tadi? Ini kan tidak ada perjanjian bahwa nanti saya bayar itu. Saya takut kalau makan bukan nganuku. Ya. Nah, ini ada kisah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman Rasul atau di zaman sahabat ini. Saya agak lupa. Ini salah seorang penjual tanah, menjual tanahnya
kepada seseorang. Yang membeli itu dia mendapatkan ada emas batangan di situ yang membeli. Sementara dia garap tanahnya, muncul itu emas. Yang membeli tidak mau ambil. Ini kan bukan hak saya. Dia lapor kepada si yang menjual saya. Dan ini ada emas di kebunmu yang saya beli, ambil. Yang menjual tidak mau ambil juga. Saya tidak mau ambil, saya sudah jual. Bayangkan Pak, hal seperti ini disidangkan. Ya, biasanya orang adalah berebutan melalui pengadilan. Ini masing-masing tidak ada yang dan diperadilankan, tidak ada yang mau ambil. Begitu model warna kehidupan manusia yang sesungguhnya kalau memang mau menciptakan warna hidupnya ini adalah ibadah. Banyak sekali pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang sederhana, Pak. Tapi itu harus perlu hati-hati. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, asyaddu dzunub, dosa yang paling kencang bahayanya adalah mastahaffa bihi sahib, yang dipandang enteng oleh pelakunya. Itu dosa yang paling dahsyat, akibatnya adalah yang dipandang enteng oleh pelaku. Ini kan hal seperti ini, dipandang enteng. Ya. Saya terlalu banyak tantangan yang kita hadapi, Pak. Tapi itulah yang harus kita lewati. Ya. Kemarin ada kartu tol. Nah, sampai sekarang itu hanya satu kali saya pakai karena memang saya dipakai untuk itu, pergi pengajian di sana. Tidak boleh dipakai ke yang lain. Iya. Jangankan seperti ini, merekayasa saja suasana untuk mau dipuji itu sudah satu. Menurut saya adalah merusak warna kehidupan. Ya. Siapa ketua yayasannya masjid ini? Umpamanya kita katakan Pak Prof. Tahirman, sepupuku itu. Kira-kira bagus enggak? Bagaimana tanggapan pernyataan ini? Apa yang ada di hatinya orang yang menyebutkan itu? Ini pengalaman ini muncul ketika saya selesai memberikan ceramah di salah satu masjid. Begitu selesai saya turun di tempat di bawah, ada yang tanya saya, Ustaz, di mana S1 dulu? Dia bilang, mohon maaf, saya tidak ada S1ku karena belum Pak Sarjana ke Timur Tengah maka. Nah, jadi kalau begitu tidak pernah kuliah di IAIN. Saya bilang, pernah Kak kuliah tapi tidak selesai. Apa dia bilang? Mungkin yang rektor di. Saya bilang bukan, ini yang rektor. Tanteku itu. Coba. Saya kan cukup menganalisa apa maunya mengucapkan tante pada hati ada hubungannya. Sepertinya berkata, kalau kau menghargai itu harga tongkat, karena itu adalah tante. Kan tidak ada hubungannya. Ini merekayasa suasana untuk mau dimuliakan. Kalau kita berkata ini Ruslan ketat sekali, bukan ketat Pak. Harusnya seperti itu untuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa ini. Karena kita sudah berikrar, iyyaka na'budu, kepadamu kami mau menserahkan kehidupan ini. Kau cintai, kau ridai. Diridai Allah itu begitu? Tidak. Berarti rusak warna kehidupan ini. Ini ikrar ini Pak ini. Iyyaka na'budu. Bukan dikatakan na'budu kah? Bukan, tapi ikrar. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Sama kan berkatakan hanya kepadamu yang saya suka. Kalau berkatakan saya suka kamu, mega mudi natale ku dalam kutub hati. Ya itu sudah berikrar seperti itu. Iyyaka na'budu. Aplikasinya ini yang harus kita coba. Nah, ini
Ini baru iyyaka na'budunya ini. Itu iyyaka na'budu masih ada perbuatan, masih ada amalan yang mendahulunya. Apa yang mendahulunya ya na'budu itu? Yang mendahulunya na'budu adalah mengenal. Tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Berarti perbuatan yang mendahului na'budu adalah ma'rifah. Itulah Ibnu Abbas sepupunya Nabi mengatakan, sesungguhnya na'budu di situ bermakna liya'rifuni, supaya mereka mengenal aku. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana caranya bisa mengabdi kepada-Nya? Nah, kalau ini mau dibahas lebih panjang, harusnya kita masuk ke situ. Dalam persoalan mengenal Allah ini memerlukan tarikah tersendiri, cara tersendiri. Jadi jangan lagi kita beda-bedakan itu tasawuf. Karena yang bisa menuntun kita untuk seperti itu adalah ilmunya di situ. Bukan ilmu fikih, bukan ilmu kalam, bukan ilmu tajwid, bukan ilmu tauhid yang bisa menuntun untuk mengenal Allah. Bukan. Masing-masing kasih porsinya. Nah, ini yang menjadi masalah saudara-saudara kita. Ada lagi yang mengatakan bahwa tasawuf itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Wah, dan saya dengar itu Pak, itu di radio ini. Ini tidak konsisten. Karena alasannya katanya tasawuf itu nanti belakangan muncul. Jadi tajwid, kapan munculnya tajwid? Tajwid itu muncul nanti 200 tahun setelah Hijrah. Kenapa tidak dibidahkan itu? Kenapa cuma tasawuf saja yang dibidahkan? Ilmu fikih adakah di zaman Nabi? Tidak ada ilmu fikih di zaman Nabi. Tapi ibadahnya semua benar. Ilmunya sama dengan ini tasawuf. Cabang ilmu, apa orientasinya? Tazkiyatun nafs, mensucikan hati, mensucikan diri, supaya iyyaka na'budu itu menjadi realisasi dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau persoalan mengenal Allah tidak cukup waktu kita, ini sudah 6:30. Nah, saya kira ini saja dulu pengantar kepada kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menggugah kita punya pemikiran untuk tetap konsisten terhadap ikrar kita iyyaka na'budu. Yang terancam ikrar ini pada kesempatan ini saya. Kenapa? Model ketencangan saya. Jangan sampai di hati saya berkata, oh hebat kau Ruslan, kau datang berceramah di masjid besar itu. Sudah rusak itu warna kehidupan saya. Itu. Makanya saya terancam malah subuh hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.